sadar. Kalau sadar berarti memang benar seneng ya. Tidak sadar pun maka kemudian tidak akan keluar dari lisan kita, jamaah sekalian dengan semuanya dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan keluar dari lisan kita itu kecuali cerminan apa yang ada dalam hati kita. Ya, yang keluar dari lisan kita bahkan tanpa sengaja itu kan sudah tahu. Kalau orang mengatakan itu apa ya? Keterucut gitu ya. Nah, kalau keterucut lisan itu kemungkinan ya artinya ya dia omongkan itu. Ya. Maka kalau kemudian yang keluar dari lisan kita itu keluar ya, kemudian secara tidak sadar kemudian kok apa gitu sedih atau gelo tadi mau datang Ramadan, maka bisa jadi memang hati kita tidak siap dalam menyambut Ramadan. Maka jamaah sekalian dan orang semuanya dimakan Allah SWT, betapa istimewanya padahal Ramadan sudah disampaikan kepada kita semuanya oleh Allah SWT ya. Maka yang terjadi bisa jadi ya. Nanti kalau tadi karena hati kita yang belum siap, maka ada satu contoh lain. Ketika orang itu sudah kesekian kali, saya tidak tahu nih, ini mungkin saya kaitkan dengan ada teori di ekonomi yang sudah belajar ekonomi di SMP ada sebenarnya. Kebutuhan itu kalau dia dipenuhi secara terus-menerus, maka kenikmatannya akan berkurang, katanya begitu. Pernah dengar enggak? Sate, makan sate, seneng ya? Rata-rata seneng lah, ada yang benar ya. Nah, sarapan sate. Kok baru makan siang sate. Bareng iki sate. Sedina ya sih seneng. Nek terus kira-kira dino seminggu sate terus nih. Terancam iki kapan aja gitu kan. Ya enggak, ini terancam terus ya bosan sih. Tapi artinya apa? Sesuatu yang dia tiap hari temui itu akan mengurangi kenikmatannya. Bahkan kemudian menganggap itu hal biasa. Maka yang hari ini anak-anak sekalian usia berapa ini? Mungkin ada yang 15, ada yang 17 gitu ya. Kalau dulu kita mulai saum ini usia 7 tahun ya, latihan beduk kan ya, 7 tahun mungkin ya setidaknya sudah latihan. Kemudian hari ini sudah 17 tahun, itu berarti minimal sudah 10 kali terlewatkan ya Ramadan. Saya nggak tanya bapak yang sudah 50. Saya 40 ya, tapi kalau saya umur 7 tahun mulai saum berarti 30 tahun dari sudah kayaknya 30 tahun lebih, 30 kali lebih ya. Sudah melazimi Ramadan. Maka kemudian yang terjadi yang kita khawatirkan ya adalah poso ya biasa tuh poso ya esok sahur ya subuhan terus biasanya bukan subuh poso terus tidur lagi gitu ya, buru-buru malah buruk minggu sampai rakaat suruh ya tidur lagi atau kemudian siang ya aktivitas keluar ya. Paling ya banyak yang tidur, sore buka ngetik-ngetik telepon dino terus betul udah seperti itu dapat 1 Ramadan. Google akhirnya Ramadan itu hanya hitungan aja, bilangannya Ramadan itu bisa. Saya juga nggak merasa nih ternyata ya itu bener ya, telu ya kan banget. Saya saum dulu tahun kelas 1 SD gitu. Banyak ya 33 kali, tapi yang kita khawatirkan kemudian setelah sekian banyak Ramadan dilalui itu bukan semakin bertambah kualitas Ramadan kita, tapi kemudian alhamdulillah ya kita berlindung pada Allah SWT makin terasa biasa. Nah ini penyakit, semakin merasa biasa atas sesuatu maka kemudian sesuatu tidak akan jadi istimewa lagi ya, lawis biasa tidak akan istimewa ya. Sesuatu itu istimewa kalau kemudian tidak merasa biasa, atau biasa kita lakukan bisa tetap menjadi istimewa, itu yang sulit. Ramadan sudah sekian kali kita lalui tapi tetap istimewa. Ada secontoh gini, anak sekalian dan Allah SWT, hari ini mungkin hampir tidak ada orang yang beriman, ada tertanam dalam hatinya iman kepada Allah SWT itu yang tidak pengen ziarah ke Haramain misalnya. Anak-anak mungkin semua pasti pengen langsung hari ini kita istiqbal kiblat, sholat menghadap kiblat itu Ka'bah, wujudnya seperti apa ya Allah, mudah-mudahan suatu saat Allah perkenankan yang longgarkan waktu rezeki bisa jarak ke sana, sholat di depan Ka'bah. Orang Indonesia kalau haji antrinya suwe, umroh 30 juta minimal, pandemi tambah lagi 40 juta, tidak murah, biaya yang cukup mahal. Ada yang sampai nabung bertahun-tahun kumpulkan uang agar bisa ziarah ke Haramain, sholat melihat Ka'bah.
Kenapa? Karena istimewa. Tidak tiap hari lihat. Ya kan? Paling yang foto, ada apa video nanti, mungkin live juga ada, live paromen. Ya. Karena istimewa. Tapi ternyata apa anak sekalian? Ada contoh dan ini real terjadi betul. Jadi ketika adzan berkumandang itu di sekitar Haromen, Masjidil Haram itu toko-toko gitu ya, kayak kita di pakai toko-toko gitu ya. Kalau anak-anak pengen agak tahu mirip itu ke jalan sana yang kenal Sarkliwon kan? Jalan Kapten Mulyad itu yang sekitar Riyadh itu, ya toko-toko mirip itu lah aksesoris itu, tapi banyak. Burgen Hero kan mirip, ya, mirip tipikalnya kayak gitu. Itu toko tutup ya. Apalagi menjelangi koma, toko tutup tidak boleh ya, karena memang tidak boleh buka. Ketika tokonya ditutup, ya nyangking saja yang bawa sajadah atau imamahnya atau kapainya dipakai. Mestinya kan kemudian tinggal berapa ratus meter lagi datang untuk masuk ke Masjidil Haram, sholat depan Ka'bah ya. Istimewa ke Indonesia, Rono Beatel Muryoto ingin lihat Ka'bah. Tapi ternyata enggak. Itu habis itu saya kira ya pergi ke masjid masuk gitu. Ternyata itu jarak saja depan pintu tokonya. Di jarak itu ya sholatnya di situ. Ya karena memang situ boleh sholat, itu kan sholatnya nyambung dengan masjid kemudian jalan-jalan itu dia sholat di situ. Ya, ternyata apa bagi mereka Ka'bah itu biasa. Masuk Masjidil Haram ya itu tiap hari lihat atau tiap udah sering sejak aku kecil ya di situ dan ya, satu yang sangat istimewa bagi sebagian muslimin dari penjuru dunia itu ya datang ke sana ya, dari sudut-sudut yang sampai dari tempat-tempat yang terpencil datang ke sana ternyata si wong kono dhewe wis biasa. Itu contoh kecil. Makanya apa satu hal yang istimewa itu kemudian menjadi sangat biasa. Lah khawatir kita sama sekalian rahimani wa rahmatullah Ramadan. Nah, lagi kembali ke tema kita ya. Ramadan yang sangat istimewa ini menjadi biasa ya, karena kita sudah merasa yang biasa Ramadan yang biasa. Maka anak yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita kemudian melihat ya, agar Ramadan kita terasa terus istimewa, nah kemudian kan harapan kita selanjutnya seperti itu ya. Maka kita kembali kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memanggil kita, ayat Ramadan dengan rangkaian 183 sampai 187 itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan Allah Subhanahu Allah, ya itu harfun nida, memanggil. Ya. Kalau ada ustaz atau nabab bina ya, manggil, nak sini. Mesti kan panggilan wah panggilnya mesti mungkin mau dikasih hadiah ya, atau mau dikasih apa begitu kan. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Ternyata setelah dipanggil Allah Subhanahu wa taala itu apa? Bukan diberi hadiah, tapi kutiba 'alal ladzina ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Diwajibkan, ditetapkan atas kalian itu untuk berpuasa. Lalu ini baru dipanggil, tidak diberi hadiah, tapi kok dikasih beban oleh Allah SWT. Ya. Saum itu kan beban, maksudnya memang diberikan beban Allah SWT. Ya. Jadi, tapi nanti juga jadi kunci. Bagaimana kemudian di antara beban Allah itu, maka salah satu ketika kita melihat latar dari saum, latar syariat diperintahkannya puasa ini, ya jamaah sekalian, anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa Ramadan ini setelah beliau hijrah ke Madinah tahun kedua Hijriah. Jadi 13 tahun beliau berdakwah di Mekah itu belum wajib puasa Ramadan. Tidak usah direni, wah lumayan berarti besok orang puasa langsung ya 13 tahun, tambah 2 tahun enggak hanya 13. Berarti 15 tahun baru kemudian disyariatkan puasa dan turun di bulan Syaban seperti ini. Bulan Syaban turun perintah puasa, bulan depannya puasa Ramadan. Jadi 15 tahun. Maka 13 tahun periode di Mekah itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan kaum muslimin. Kalau kita lihat nih, kita tahu nih, kalau nanti kita bahas amaliyah, tentunya sudah punya majelis di saumnya bagaimana bikin Ramadannya. Ini kita bicara latarnya. Allah Subhanahu wa taala membangun keimanan
membangun SDM-nya, orangnya ini. Bagaimana dengan sahabat yang dulu dididik Rasul itu mengenal Allah, mencintai Rasulnya, mencintai syariatnya Allah, rela berkorban untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Maka kita dapati sahabat-sahabat yang as-sabiqun itu masya Allah kuat sekali. Dan ternyata apa? Disinilah hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan syariat itu bertahap. 13 tahun di Makkah ditambah 2 tahun di Madinah, baru kemudian setelah kuat imannya maka diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk saum. Nah, 15 tahun itu dulu zaman Rasulullah SAW itu adalah usia di mana orang itu generasinya remajanya itu mulai mukalaf, mulai balik, sudah dewasa itu usia 14-15 tahun. Maka kalau kita tarik hari ini, sekarang kenapa karena saya berhadapan dengan anak yang remaja ini sudah SMP. Kalau saya anak SMP jadi sanggap sudah balik semua, ya, sudah hilang semua dan mukalaf semua. Ya. Usia kalian yang belasan tahun ini sebagaimana dulu Rasulullah mendidik generasi awalun, menyiapkan agar puasa yang mestinya pasti jadi beban itu menjadi tidak jadi beban lagi karena sudah kuat imannya. Maka hari ini nek umure wis 15 kelas 3 SMP poso kok ijek susah, itu didikannya sejak dari awal itu belum berhasil. Kalau puasa dan syariat Allah yang lain masih jadi beban, ya betul. Kenapa? Karena selama masih jadi beban itu kan kalau kita gendong tas kelihatannya. Kira-kira nek pas kesel terus pas ada kesempatan naruh, kita taruh nggak bebannya? Taruh, apalagi ustaznya nggak ada. Nah, ustaznya dibawa. Kalau nggak ada, kira-kira yang aman, bebannya ditaruh. Yang kemudian kita khawatir kalau kemudian beban itu Islam, kalau kemudian beban itu iman, beban itu ibadah. Nek pasan yang ustaz ya sholat, ya saum, ya tilawah, ya ada yang ngawasi soft depan, tapi yang ngawasi balik beban ditaruh gitu. Mungkin dia nggak sholat. Saya masih dapati sejak saya ngajar SMP, anak SMP itu masih beberapa ketika kemudian kita tanya untuk jujur itu siang tuh nggak ada orang itu minum. Lah kok nanya teh kan masalah lu kopi batal itu. Dikiranya nak minum sak gelas itu nggak cuma untuk bener sih apa tenggorokan. Ya tetap batal, kamu masuk tegak sengaja batal. Orang nyate susah. Artinya apa? Karena apa tadi dia merasa ya beban. Ya. Puasa beban. Maka kemudian anak sekalian dan Allah SWT termasuk tipikal kita ya. Jadi kita ini kan karena ini beban, seringkali kan kalau beban kan kita apa bahasa Jawa itu ngenyang kalau mau beli gitu ya, menawar, ya enggak? Anak-anak PR-nya 10 nomor kerjakan, tawarannya berapa anak-anak? 2 kan? 5 kakek yang siap. Wah aduh menawar 10 ya jadi 8 nanti 10 soal jadi 2. Nawar. Kan sengaja kita coba kalau puasa ini boleh nawar itu mungkin kadang-kadang tawar. Tapi ternyata memang anak sekalian dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang menawar tidak hanya kita. Jadi sejak zaman sahabat itu karena ibadah itu beban ya sahabat pun nawar. Waduh sahabat, iya. Ada satu kisah dulu, ada sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Abdullah ini anaknya Amr bin As. Keduanya pembuka Mesir. Pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, Amr bin As menyeberang ke Mesir. Dulu Mesir itu yang menguasai Raja Najasyi ya. Dan Amr bin As, masya Allah, Amr bin As itu sejak zaman mudanya beliau CS-nya Raja Najasyi. Jadi waktu kaum muslimin hijrah itu kan yang dikirim waktu itu Amr bin As masih kafir ya. Itu datang ke sana yang melobi gitu ya, diplomat ulungnya Quraisy. Maka dia minta izin Umar, Mesir ini lemah, biar kami masuk aja. Tapi jangan nggak usah perang, nanti kita bisa masuk. Maka akhirnya Mesir semuran masuk. Maka kalau hari ini ada kebaikan di Mesir, pahala yang ada di Mesir. Nah yang hari ini masuk membawa kaum muslimin ke Mesir. Nah Abdullah bin Amr bin As ini, sama sekalian, anak sekalian dan Allah SWT, satu ketika tentang sahur juga. Beliau pemuda, gagah, kuat, mantap sama kanjeng Nabi itu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingin puasa. Ya sudah beritahu Rasulullah, kamu puasa 3 hari dalam sebulan. Ayamul Bid. Perintahkan Rasulullah. Tanggal 13, 14, 15. 3 hari.
Anak-anak kerjakan 3 soal, anak-anak nawarnya jadi berapa? Ya, 1 soal atau 2 kan ya. Amr bin As ya nawar ya. Karena memang ternyata ya sama sahabat itu ya nawar lah kita. Ya Rasulullah, saya ini pemuda, kuat fisik saya. Masa 3 hari? Beliau nawarnya apa? Jadi sehari-hari enggak. Yang berat ada enggak ya? Amr bin As itu, Abdullah bin Amr itu nawar, tapi nawarnya bukan nawar lebih rendah kayak kita. Wajah-wajah kita ini wajah nawaran. Abdullah bin Amr nawarnya lebih tinggi. Rasulullah bisa nggak mana yang saya gagah, gede, kuat, pemuda, masuk telung dino di antara 30 hari, terlalu kecil, terlalu ringan. Ya sudah, kamu saum Senin Kemis. Berhasil, ngitung-ngitung mungkin dia tahu. Senin Kemis, sesasi pengen kurang itu Rasulullah. Nawar lagi, nawarnya lebih kurang ya. Dia harus ada lagi nggak ya Rasulullah? 8, mas saya masih kuat, gede, gagah, sehat, kuat, pemuda. Dan Rasul katakan, tidak, saummu seperti saum saudaraku, saumnya Nabi Daud ya. Tuftiru yauman wa tasumu yauman. Kamu berbuka sehari, puasanya sehari. Apa kata Abdul Rahman? Nah, ini cocok nih. Pemuda, dino poso, dino ora ini. Ya, siap-siap. Beliau punya puasanya Daud. Nah, ini tipikal pemuda yang sudah dididik Rasulullah SAW, karena dia tidak lagi menjadikan apa? Syariat itu, ibadah itu sebagai tuntutan. Maka sekalian dengan Allah SWT, kalau kemudian kita lihat sebetulnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan tadi ya syariat saum itu kan tahun 2 Hijriah. Itu sebetulnya ada latarnya yang lain juga, ya. Atau ada tahapannya. Jadi kalau kemudian hari ini mungkin ada sebagian kita yang dia tahunya saum Ramadan itu kita diwajibkan saumnya Rasul Ramadan. Gitu. Ternyata seorang sahabat yang lain, beliau Mu'adz bin Jabal, sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan dalam satu riwayat itu, Allah Subhanahu Wa Taala itu memerintahkan kami saum dalam 3 tahap, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kami sholat. Jadi ternyata saum itu dulu bertahap juga. Kan banyak syariat bertahap ya. Pengharaman riba, pengharaman khamar, bertahapnya. Memang seperti itu, ada tahap aja. Nah, beliau sampaikan dulu saum yang pertama